Ada yang membuat aturan nggak boleh, anak-anak nggak boleh keluar di atas jam 9 dan mulai sekolah jam 6.30. Ada komentar dari Ibu? Jam malam setuju. Setuju. Jam 6.30 tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semoga sahabatku semuanya yang dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan yang kuasa dan sehat selalu, diberkahi panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Oke, mengenai polemik ini jam masuk anak sekolah ya. Ketua KPAI tanggapi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya mengenai jam masuk anak sekolah jam 6.30 dan jam 9 malam itu harus sudah tidur ya. SPN untuk salah satu pernyataan ya, jam 9 malam banyak yang setuju, tetapi banyak kontroversial ya yang terjadi di jam masuk anak sekolah 6.30, termasuk dari Ketua KPAI yang menanggapi langsung dan menurut riset dan hasil penelitiannya katanya jam 6.30 itu tidak akan berhasil karena menyebabkan banyak permasalahan hasil penelitiannya ya. Tetapi itu hasil penelitiannya bukan di Jawa Barat ya. Tapi Ismail mungkin banyak juga yang di Jawa Barat juga yang kontra ya, yang tidak setuju ya, yang tidak setuju dengan pernyataan Bapak Aing itu, kebijakan Gubernur Jawa Barat itu. Dan untuk penjelasan sekaligus jawaban langsung ya, mari kita simak ya dan cermati. Program PKDM seluruh Jawa Barat itu anak sekolah masuk jam berapa? 6.30. Nah, anak Bapak Ibu susah nggak dibangunin? Jam berapa bangunnya? Bagus. Tolong Bapak Ibu, bicara 6.30 yang diprogramkan oleh PKDM itu bukan bicara tentang bahwa anak itu jam berapa tiba di sekolah, jam berapa bangun. Bapak Ibu pastikan dibantu anak kita untuk tidurnya berkualitas. Tolong ya Bapak Ibu ya, bukan masalah bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 5, artinya minimal anak Bapak Ibu harus tidur selama 8 jam. Jam 9 itu sudah tidur. Jam 8, 1 jam sebelum jam 9, gadget, lampu matikan. Kenapa harus dimatikan? Karena pada saat tidur itu jam biologisnya manusia itu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Hormon keseimbangan di mana emosi anak-anak itu diseimbangkan. Itu ada hormon khusus. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Karena gimana juga kita harus ngikutin, betul? Ini masalah pelatihan anak-anak kita agar siap nanti di masa depan. Karena nanti di dunia nyata, realnya mereka di masyarakat, dunia itu nggak akan nunggu mereka untuk siap, betul tidak? Anak-anak kita harus disiapkan dari sekarang, dimulai dari tidurnya harus berkualitas. Jadi seperti itu ya sobat, salah satu penjelasan tentang mengenai kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk anak supaya bangun lebih pagi itu sebenarnya bukan kekurangan jam waktu tidur dan tidak bisa digantikan tidur malam digantikan tidur siang, nggak bisa ya. Itu benar banget karena menurut penjelasan Ibu tadi pertumbuhan otaknya manusia itu terjadi pada pukul 9 malam. Jadi usahakan anak-anak kita itu ya sekiranya jam 9 udah berusaha tega aja, biarin nangis. Biarin dia uring-uringan, marah-marahan, toh nanti juga bakalan tidur ya. Kalau udah terbiasa nanti juga bakalan. Itu emang dari awal-awalnya itu pasti susah ya. Karena selama ini kebanyakan anak tuh kebiasaan dengan gadget ya, dengan HP ya. Dengan tontonan-tontonan yang istilahnya seperti itu ya. Ada banyak tontonan yang bikin mereka katanya asik atau main game segala macam gitu ya.
Itu tapi itu sebenarnya mengganggu normalitas anak ya, mengganggu, sangat mengganggu banget ya sobat ya, itu sangat mengganggu ya. Dan kebijakan KDM tidak semata-mata dia memberikan kebijakan kalau tidak ada fungsional yang sangat bermanfaat ya. Itu kebijakan beliau sebelum, walaupun kebanyakan orang tidak mengerti kebijakan beliau itu, kadang-kadang dibicarakan nya sepintas langsung dak gitu. Padahal udah terpikirkan matang-matang sebelum dia membicarakan. Dia pikirkan dulu apa dampak positif, apa dampak negatifnya. Dampak positifnya melatih ya, melatih anak-anak bangsa untuk hidup lebih sehat ya, supaya menjangkau masa depan yang penuh dengan kesiapan. Karena di luaran sana nanti setelah mereka lulus sekolah, setelah mereka bekerja, jadi dunia itu gak menunggu kita siap, enggak, tetapi menunggu menjalankan apa yang harus dijalankan. Bukan dunia yang menunggu, tapi kitanya yang harus siap ya, yang harus siap. Seperti daripada penjelasan yang ada di video tersebut. Karena menurut saya kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu sangat top markotop ya. Karena saya pula pernah merasakan ya, dulu waktu pernah saya di pondok pesantren ya, dan masih, kalau sekarang di pondok-pondok itu masih seperti itu. Bangun itu jam 3 ya, kadang setengah 3 itu udah bangun ya, udah melaksanakan salat tahajud dan sebagainya, dan terus sampai siang itu mengaji ya. Tidak ada mengeluh ataupun pusing gimana, karena udah terbiasa. Justru otak kita tuh lebih mencerna nih di pagi-pagi hari itu, lebih mencerna daripada siang. Nah, dan juga ada ibu-ibu yang mengatakan, wah kalau kayak gini nanti anak saya uring-uringan. Nah, justru dilatihnya dari situ, biar nantinya anak kita tuh sehat, biar nanti anak kita tuh siap, biar nantinya anak kita tuh kuat. Ingat, Kang Deddy Mulyadi membuat program tidak sembarangan ya, meskipun terkadang gerebek kayak gitu, mesti dicerna dan setelah dipikir, wah ternyata ada baiknya juga. Oke, salam sehat untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita, dan jangan lupa siapkan diri, siapkan masa depan dari sekarang. Jangan nanti kalau kita udah perang baru siap. Itu salah. Persiapkan dari sekarang anak-anak bangsa untuk hidup yang lebih cermat, lebih hemat, lebih mantap. Semoga sukses, Indonesia jaya selalu.